A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulas kembali tentang apa yang dimaksud Ramadan dan sejarahnya. Sudah banyak guru memberi pemahaman. Semoga dengan video ini para pemirsa, murid, santri lebih paham, karena memahami ini hal sesuatu yang sangat sulit. Karena sudah 1400 tahun itu hilang ya. Begini cara memahaminya para murid, para santri. Ada sebutan dalam beragama itu yang disebut ibadah. Karena manusia tidak tahu siapa yang membuat agama, dibuat tahun berapa, dibuat di mana, siapa yang membuat, bahasanya dari mana. Nah itu tidak terkaji, sehingga tatkala ada perintah di dalam agama itu diyakini, dikira itu perintahnya Tuhan, sehingga manusia itu ketakutan kalau tidak melakukan hal-hal seperti itu. Para pemirsa, yang disebut ibadah, satu contoh dengan ibadah ya umumnya puasa bulan Ramadan. Cara berpikirnya begini. Dalam satu tahun dari kalender di Jawa, kalender Aboge atau kalender Hijriah yang mengambil Aboge, dalam satu tahun ada 12 bulan. Dalam melakukan ibadah, dikatakan ibadah ya, ibadah puasa Ramadan itu ditempatkan pada bulan urut ke-9. Mengapa ditempatkan di situ? Kalender yang di Hijriah sudah diterangkan guru, itu mengambil dari kalender Aboge yang di Jawa. Di Jawa kalender yang bulan urut ke-9 itu bulan poso. Bukan orangnya disuruh puasa, bukan. Itu nama bulan ke-9, orang dulu nyebutnya poso. Digubah leluhur kita juga, diganti namanya Ramadan. Dibuatlah acara. Nah acara itu salah, acara itu menjadi perintah. Sedangkan yang dimaksud ibadah atau puasa Ramadan itu kalimat keterangan, bukan kalimat perintah. Sedangkan yang salah sudah 1400 tahun. Dasarnya dari mana guru? Nah, coba diulas bagi yang belum pernah mempelajari guru video ya. Ibadah puasa Ramadan itu dibuka dulu passwordnya bulan keberapa, bulan ke-9. Bulannya dinamakan Ramadan. Roh sudah diterangkan oleh guru. Yang dimaksud roh itu bayi. Madon itu dari kata wadon. Dua suku kata atau dua kata diucapkan menjadi Ramadan. Itu loh cara berpikirnya. Karena ini bahasa Jawa kuno, ditulis memakai huruf alif bata atau memakai huruf hijriyah atau memakai huruf ejaan, eja dieja. Manusia tidak mengerti karena hurufnya sama dengan orang Arab. Dikirain itu dari miliknya orang Arab, bukan. Nah, sudah bisa dicerna. Ramadan bulan ke-9, roh itu bayi, wadon itu ibu. Nah disitulah maksudnya menerangkan, menggambarkan, memberi kabar bagi manusia. Wahai engkau manusia yang di dunia, Anda dulu di kandungan ibumu 9 bulan. Diganti, dirubah dengan bahasa agama, puasa bulan Ramadan. Lah kesalahannya atau diibaratkan di dalam kandungan tidak makan, tidak minum. Manusia di dunia salah memahami, yang membuat agama salah. Orang dilarang atau disuruh tidak makan, tidak minum. Itu loh para murid, para santri. Bisa dicerna. Lah diterangkan atau diulaskan, diberi gambaran, maka di situ disebutlah
Ramadan atau tidak makan, tidak minum di kandungan ibu, itu diartikan wajib. Maksudnya wajib, setiap manusia sebelum lahir di dunia wajib di kandungan. Itu orang-orang terdahulu seperti itu. Artinya yang dimaksud puasa Ramadan itu bukan hanya orang Islam. Ya siapapun manusia, baik orang kafir, orang musyrik, orang bodoh, orang pinter, orang miskin, orang kaya, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, semua itu wajib di kandungan. Mungkin di era sekarang atau era yang akan datang, kemungkinan manusia itu akan terbentuk atau terwujud. Di era sekarang, manusia belum tentu dilahirkan melalui kandungan orang tua. Karena di era sekarang, manusia bisa dibentuk dari tabung, dari tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh orang-orang sekarang. Tapi karena agama itu menerangkan atau menceritakan peradaban masa lampau, itulah yang dimaksud puasa Ramadan itu puasa di kandungan. Dimaknakan wajib, wajib bagi semua orang yang lahir di dunia, bukan wajib bagi orang yang beragama. Para murid, para santri sudah paham ya, itulah yang dimaksud puasa Ramadan itu. Lantas kalau manusia, mungkin orang tua kita, guru kita, mungkin kiai kita, mungkin ulama kita, lah kalau masih melakukan hal-hal seperti itu, artinya mereka itu belum mengerti atau mereka tersesat dalam beragama karena tidak ada yang menerangkan selama ini selain guru yang menerangkan. Nah, lantas kalau dalam melakukan sesuatu perbuatan ini salah berjamaah dalam satu kaum atau dalam satu negara, artinya negara ini dalam kesesatan. Lantas bagaimana guru? Tatkala negara atau kaum dalam kesesatan, kemuliaan dan keberkahan tidak adalah di kaum itu. Bukti dan faktanya lihatlah negara yang menjalankan hal-hal yang seperti ini sama seperti bangsamu sekarang ini. Karena tidak mengerti bahwa itu sesuatu hal yang salah. Yang lebih fatal lagi, guru sudah menerangkan sesuatu yang salah dibuat barometer atau rujukan hukum. Dimasukkan di undang-undang dalam berbangsa dan bernegara. Kalau orang melakukan tidak makan, tidak minum dari perintah yang salah, dari perbuatan yang salah, orang itu dihukumi salah. Bahkan dihukumi sesat bisa dihukum. Dan orang-orang lain yang mengganggu dari acara atau ibadah yang salah kaprah, orang lain didenda. Nah ini kan kesalahan yang sangat fatal. Lantas bagaimana bagi para murid, para santri, khususnya pemirsa? Untuk santri dan muridku dimanapun mereka sudah paham semua. Bagi kalian para pemirsa yang baru mendapat pencerahan, pemahaman seperti ini. Sebagai manusia aku bertanggung jawab dari apa yang aku sampaikan. Tapi secara moral atas pendidikan tauhid dan agama aku tidak bertanggung jawab. Karena Anda bukan murid saya, bukan santri saya. Anda harus bertanya kepada guru-guru Anda, kepada kiai Anda, kepada orang-orang yang mengaku ulama. Syukur-syukur kalau Anda mau mempertanyakan hal seperti ini kepada Departemen Agama. Tanyakan kepada orang-orang yang di atas-atas yang katanya memimpin negaramu. Ini sesuatu hal yang sangat fatal para murid, para santri. Bagaimana bisa sesuatu hal yang tidak ada diada-adakan? Kira-kira dari hukum Islam ini disebut bid'ah apa? Apakah bisa disebut bid'ah dolalah? Bukan hanya bid'ah dolalah, ini bid'ah yang tidak ada. Karena kesalahan sudah lampau, tidak ada yang mengerti. Nah, dari peristiwa ini digambarkan juga pada bulan Ramadan adanya disebut nuzulul Quran, turunnya Al-Quran.
Manusia terobsesi dikira Al-Quran itu turun 30 juz. Pada bulan 9 di Ramadan itu akan turun, bukan turun Quran, akan turun. Kemungkinan nanti 9 bulan atau 1 hari atau 9 hari akan turun berupa Quran. Itulah yang disebut Quran teles, yang disebut tubuh manusia. Maka tubuh manusia dan kehidupan manusia itulah yang disebut petunjuk, itulah Quran sebenar-benarnya Quran. Bukan kitab yang ditulis, yang diyakini manusia. Karena itu kesalahan memahami, tidak bisa membedakan turunnya Quran dan turunnya kitab Al-Quran. Kalau kitab itu lembaran tulisan manusia. Kalau Quran itu berupa kehidupan termasuk tubuh, jasad, dan perilaku manusia. Itulah yang disebut turun. Nah, pada malam atau bulan yang disebut Ramadan, turunlah sesuatu Quran dalam keadaan Lailatul Qadar. Maka yang disebut Lailatul Qadar turunnya Al-Quran, turunnya manusia. Disebutlah turunnya si jabang bayi dari alam gaib kandungan, turun di alam nyata. Turun di alam nyata itulah si ibu yang melahirkan mendapat Lailatul Qadar. Maka bahagianya bagaikan 1000 bulan. Ibunya bahagia karena putranya sudah lahir. Bapaknya yang laki-laki karena nikahnya ini resmi bahagia karena putranya lahir. Artinya bapak dan ibu dalam turunnya atau kelahiran seorang bayi, kedua-duanya mendapat yang disebut qadar atau kekuasaan itu. Mertuanya pun bahagia. Lebih bahagia lagi adalah bidannya karena dapat pekerjaan. Itulah para murid, para santri. Itu peribahasa yang ditulis dengan bahasa kuno memakai huruf hijriyah. Itulah yang tidak paham. Yang jadi pertanyaan, karena itu bahasa Jawa kuno, sehingga orang Arab sendiri pun tidak mengerti yang disebut Ramadan itu apa, bahasa mana. Orang Arab pun tidak mengerti. Sama. Orang Jerman pun tidak mengerti, orang Amerika, orang Inggris, orang Jepang, seluruh dunia tidak ada ngerti. Karena itu bahasa Jawa. Lah Anda sendiri mungkin bagi para pemirsa yang belum pernah mendapat pemahaman dari video saya, Anda bagi orang Jawa pun tidak ngerti, karena itu 1400 tahun masa lampau. Lantas bagaimana guru kalau sudah salah kaprah seperti ini? Ya guru pun tidak tahu, ya ikutin orang-orang yang tersesat itu. Lah lantas kalau hal yang sangat pokok ibadah puasa Ramadan ini, cerita yang seperti ini. Lah lantas ibadah yang lain-lainnya katanya dapat pahala masuk surga itu gimana guru? Ya guru tidak mengerti, ya tanyakan Departemen Agama sana. Para murid, para santri juga para pemirsa. Coba ibadah puasa ini yang dinanti-nantikan, yang dijanjikan sesuatu hal dari kitab kita, dari guru-guru kita. Lah faktanya ini hanya peribahasa. Sedangkan uang, tenaga, pikiran kita curahkan untuk ibadah. Lah ibadahnya salah ini gimana? Ini bukan oknumnya ya para pemirsa. Ini relnya yang salah, atau ilmunya yang salah, atau jalurnya yang salah, atau agamanya yang salah. Bukan oknumnya. Kalau oknumnya yang salah, itu tidak merusak. Lah ini yang salah ini barometernya, atau relnya. Para murid, para santri juga pemirsa ya. Coba kalian yang mendengarkan video saya, Anda yang katanya sudah di tempat pendidikan yang sudah habis kerbau, habis sapi, sudah jual kambing, jual tanah. Ya tanyakan pada guru-guru Anda loh ya. Saya tidak bertanggung jawab atas tauhid Anda ya.
Untuk memperjelas apa yang aku sampaikan, barangkali Anda masih ragu, boleh dibuka, dikaji di Facebook Guru dengan Majanus Wantoro ini, ada juga di YouTube Janur Kuning Channel dengan ejaan Suwandi yang lama. Semoga video ini mampu merahmati kalian, khususnya bangsa Indonesia dan lebih khusus ya seluruh umat di penjuru dunia, karena kalian ya apa ya salah para pemirsa, wahai manusia. Semoga dengan kesadaran ini Anda dikuatkan mampu menerima kebenaran ini, karena kebenaran inilah yang akan menuntun kehidupanmu fid dunya wal akhirah, menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.